Gue pernah bilang sama anak gue, kalau misalnya gue punya perusahaan, ini karena gue orangnya percaya zodiak, percaya sio, reinkarnasi, hukum karma dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kalau gue punya perusahaan atau punya usaha, ada beberapa sio yang gak mau gue terima. Satu urutan itu, yang maksudnya dari satu itu tikus, kelinci, ular, kambing, babi. Tikus, ular, kambing, kelinci, babi. Ada nggak satu lagi? Udah kayaknya itu. Karena apa? Tikus pinter, tapi tikus juga harus hati-hati karena dia bisa jadi hama di perusahaan karena kepintarannya. Dia terlalu kreatif, dia terlalu cerdas, sehingga dia bisa nyuri ilmu sih nggak apa-apa ya, nyuri ilmu dari perusahaan kita nggak apa-apa, tapi ya takutnya dia nyuri yang lain gitu loh. Kalau tikus tuh karena terlalu pintarnya, itu dia terlalu banyak strateginya gitu tikus. Ular juga sama, dia tidak seagresif tikus, tapi ular itu dia pintar plus licik. Orangnya itu agak-agak suka manipulatif ya, jadi dia akan suka mencari-cari kesalahan teman-temannya nanti tuh kayak begitu. Gua harus hati-hati gitu. Terus urutan yang ketiga itu kelinci itu orangnya manis, orangnya baik di depan, ramah di depan, tapi nusuk di belakang, suka ngejelekin orang di belakang. Itu gua nggak sukanya. Mereka ini bisa jadi provokator gitu loh. Mereka itu bisa jadi provokator, dan selain jadi provokator, mereka itu jadi provokatornya halus caranya. Orang itu nggak akan ada yang percaya dengan kalau kita bilang si kelinci ini yang begitu, si kelinci yang ngomong begini, orang tuh banyak yang nggak akan percaya gitu loh, karena terlalu manis gitu loh orangnya tuh, terlalu manis dalam bersikap, terlalu manis dalam berkata-kata. Jadi mereka itu punya cara di mana mereka itu memuji, tapi pujiannya itu memiliki dua arti di mana arti yang pertama adalah yang sebenarnya, atau yang kedua adalah dia menghina kita sebenarnya, ngatain kita. Contohnya dia bilang kita cerdas. Lo tuh sebenarnya pintar, lo tuh cerdas loh, gitu kan ya. Cerdas di sini bisa dua arti. Emang benar kita cerdas ya. Yang kedua adalah cerdas dalam artian kebalikan. Sebenarnya kita bodoh di mata mereka. Jadi kalau kita dipuji cantik oleh orang yang bersio kelinci, itu kalian jangan dulu senang. Itu karena punya dua arti. Buat kita harus curiga, ini maksudnya yang mana nih? Karena kelinci itu, mereka itu jarang yang benar-benar tulus dalam membantu. Mereka pasti ada satu tujuan, ada satu maksud gitu loh. Itu kalau kelinci. Terus kambing itu keras kepalanya, nggak tahan. Keras kepalanya, susah dibilanginnya, susah diaturnya. Ya kita lihat aja kalau kambing lagi ditarik nih sama
yang punyanya atau yang penggembalanya. Kalau dia udah nggak mau jalan, susah banget kan ditariknya. Semaunya, kambing itu semaunya, maunya gue gini ya gini gitu. Nah lalu babi itu dalam bekerja dia kurang bagus ya, karena sifat babi kan males-malesan gitu loh. Mereka banyak gaya, mereka itu penghayal tingkat tinggi. Kalau pengen apa-apa itu selalu pengennya yang wah, selalu pengennya yang besar gitu ya. Dan mereka itu suka ngebosi, mereka itu senang nyuruh-nyuruh. Nah ini ya juga nanti akan tidak baik bagi teman-teman sepekerjanya gitu loh, nyuruh. Jadi 5 sio ini gue tidak mau gitu ya, gue tidak mau pakai untuk di tempat kerjanya gue, karena gue harus menjaga agar anak buah gue kondusif kerjaannya. Ya memang selain dari sio, kita juga lihat dari zodiak dan sifat karakter bawaan setiap orang masing-masing. Tidak bisa terpaku oleh hal itu ya, tidak bisa terpaku oleh itu. Tapi dari kita melihat dari sio dan zodiaknya, kita compare, kita gabungin, dia sionya apa, tambah zodiaknya apa, bintangnya apa, itu sedikitnya sekitar 60-70% itu akan match gitu loh. Perkiraan kita nih orang akan seperti ini nih gitu loh. Orang ini karakternya rata-rata seperti ini umumnya gitu ya. Kita akan tahu seperti itu. Jadi kalau gue, itu yang gue bilang ke anak gue, kalau gue punya usaha gue nggak mau gitu, karena itu tadi, yang satu kepinteran, terlalu pinter, saking pinternya banyak hal yang akan dia curi gitu kan. Yang satu pintar, licik, manipulatif gitu kan. Yang ketiga ini tukang cari muka gitu, suka ngadu, suka penjilat, yang kelinci ini manis di depan, nusuk di belakang gitu kan. Kelinci keras kepala, baik. Orang kambing tuh baik tapi keras kepalanya dan susah diaturnya, ini loh yang repot. Kalau dia jadi anak buah, dia akan semaunya gitu loh. Dan ya namanya orang semaunya kan, ya begitulah. Apalagi ya yang kita lihat anak-anak sekarang gitu ya, yang dibilang apa Gen Z itulah, gue kagak ngerti lah. Gen Alpha, milenial, gue kagak ngerti lah apa itu. Pokoknya kita lihat anak-anak sekarang gitu kan kayak gimana. Yang kelima adalah babi itu ya itu tadi, tukang penghayal. Memang dia bisa kreatif menghayal apa, tapi terlalu tinggi. Dan babi itu juga rada susah diatur, karena dia juga maunya santai-santai, karena dia maunya ngatur. Kalau babi itu senangnya ngatur, nggak mau diatur dia, seperti itu gitu loh. Dia bisa baik sama anak buahnya, dia mungkin bisa agak royal ya, asal dia diangkat-angkat, dipuji-puji, karena babi itu senangnya seperti itu gitu loh. Ini menurut gua. Tapi ini kan juga harus dilihat lagi dengan bintangnya mereka, zodiaknya mereka. Kalau kita mau lebih komplit lagi, kita pakai harinya apa, dia lahirnya hari apa, wetonnya apa, pagi, siang, sore, malam ya kan, jam berapanya, semuanya dilihat lagi. Itu akan lebih lebih lengkap lagi kalau kita mau hitung-hitungan ya kayak begitu, seperti itu kalau gua. Jadi ya itulah gua, kalau misalnya gua punya usaha, gua punya perusahaan, gua akan ngecek dulu, akan nanya-nanya dulu mereka lahirnya tahun berapa ya.